Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinti Natasha, saya dari program studi Manajemen Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti pengalokasian dana, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan jenis kredit, serta prinsip-prinsip kredit. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pinjaman. Sementara itu, lembaga keuangan adalah istilah umum yang merujuk pada berbagai jenis institusi yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah untuk menghubungkan antara pihak yang memiliki dana seperti investor dengan pihak yang membutuhkan dana seperti peminjam atau perusahaan yang mencari investor. Langsung saja kita masuk ke dalam materi kita yang pertama, pengertian pengalokasian dana. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat dilakukan dengan membeli berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Alokasi dana itu sendiri berarti menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini ditujukan agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Materi yang kedua adalah pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Materi kita yang ketiga adalah unsur-unsur kredit. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Dan yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Ketiga adalah jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan yang keempat adalah risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko atau tidak tertagihnya macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai atau risiko yang tidak disengaja. Dan yang kelima adalah balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan dalam bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu tujuan dan fungsi kredit. Tujuannya dan fungsinya yang pertama adalah mencari keuntungan. Itu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Yang ketiga adalah membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai faktor. Selain itu, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit, dapat meningkatkan daya guna uang, seperti jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Yang kedua adalah untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Ketiga adalah untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat adalah meningkatkan peredaran barang. Kredit ini dapat juga menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Yang selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu jenis-jenis kredit. Jika dilihat dari tujuan penggunaannya, jenis kredit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan, baik dalam bentuk kredit revolving maupun kredit dalam bentuk non-revolving. Dan yang kedua adalah kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu, bukan keperluan jasa, melainkan untuk pemakaian dan merupakan pinjaman yang bersifat non-revolving. Dan yang ketiga adalah kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi debitur. Kredit ini mencakup antara lain kredit untuk pembelian bahan baku dan pembayaran upah. Selanjutnya, jenis-jenis kredit jika dilihat dari penggunaannya, yang pertama itu adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara lebih kecil dari arus kas keluar. Dan yang kedua adalah kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru. Dan yang ketiga, jika dilihat dari jangka waktu pengembalian jenis-jenis kredit, itu yang pertama adalah kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Dan yang kedua adalah kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu di atas waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan yang ketiga adalah kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, jika dilihat dari bentuk jaminan, yang pertama itu adalah kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena adanya jaminan dari debitur, baik berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Dan yang kedua adalah kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit dengan tidak berdasarkan barang jaminan. Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan kepada nasabah lama yang oleh pihak bank telah diketahui benar-benar memiliki reputasi baik dalam membayar angsuran pinjaman dan dipercaya oleh pihak bank. Dan yang kelima, jika dilihat dari segi badan hukum debitur, itu yang pertama adalah kredit bagi debitur korporasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus badan hukum dan dalam jumlah kredit yang berskala menengah atau besar. Yang kedua adalah kredit bagi debitur perorangan, yaitu kredit yang diberikan bagi debitur berstatus perorangan dan jumlah kredit berskala kecil. Dan yang keenam, jika dilihat dari segmen usaha, itu dibedakan menjadi 5 kredit. Yang pertama adalah kredit pertanian, yang kedua kredit industri, ketiga kredit jasa, keempat kredit pertambangan, dan yang kelima adalah kredit perdagangan.
Dan yang ketujuh, jika dilihat dari segi pemakaian dana, itu dibedakan menjadi dua, yaitu kredit revolving dan kredit non-revolving. Kredit revolving adalah kredit yang dananya dapat ditarik berulang-ulang, artinya kredit dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kebutuhan debitur. Dan yang kedua adalah kredit non-revolving, yaitu dana yang ditarik sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Materi kita yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pemberian bank. Dalam melakukan penilaian kredit, pihak perbankan itu menggunakan 5 prinsip kredit yang lazim atau disebut dengan 5C. Yang pertama itu adalah karakter. Pada prinsip penilaian karakter, nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana itikat baik dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya. Penilaian karakter nasabah itu merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang, baik secara individual maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya. Dan yang kedua adalah capacity. Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai dengan yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Dan yang ketiga adalah kapital. Penilaian kapital atau modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara keberlangsungan usahanya. Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur ke dalam usaha yang akan dibiayai dengan bank, semakin menunjukkan keseriusan debitur untuk menjalankan usahanya tersebut. Dan yang keempat adalah kolekteral. Penilaian kolekteral atau barang jaminan yang diserahkan kepada debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agungan tersebut dalam menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Dan yang kelima itu adalah condition of economy. Dalam hal ini berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat tertentu, saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah pemasaran, seperti perkiraan permintaan, daya balik masyarakat, dan persaingan. Dan yang selanjutnya itu masalah proses produksi, perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, keberadaan pasar modal dan pasar uang, atau perubahan suku bunga. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Yeah, Bobby Valentino.